Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita banyak kamera, kita bisa beraktivitas seperti sholat, belajar, bekerja dan lain-lain. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahdin dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi hukum mimati. Ini UTS dari matkul qiraah dan ibadah. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian pengertian hukum bacaan mimati. Mimati adalah huruf mim yang tidak berharokat, memiliki tanda yaitu sukun. Hukum mimati adalah cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, baik wasal maupun waqaf. Mimati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, cara bacanya sama dengan hukum nun mati atau tanwin. Ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca samar, dan ada yang juga dibaca jelas. Hukum bacaan mim mati atau sukun hampir sama dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Persamaan ini dapat dilihat dari hukum bacaan mim mati yang bersama dengan mim mati dan tanwin, yaitu hukum bacaan izhar, idgham dan ikhfa. Hanya saja secara khusus ketiga hukum tersebut pada hukum mim mati berbeda dengan hukum bacaan pada nun mati dan tanwin. Jadi kalau nun mati itu kan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya, dan kalau mim mati ini mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya. Tapi itu sama, samanya sama kayak ada ikhfa, izhar. Itu langsung saja. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, harus dibaca ikhfa, yang ini menyamarkan, disamarkan mim mati karena dengungan atau gunnah. Syafawi artinya bibir. Dinamakan syafawi karena makhraj mim dan bibir itu bertemu dengan huruf ba. Mim sukun dilafazkan samar menjadi gunnah dan ditahan 3 harokat. Cara membacanya samar, artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan dan terdengar seperti dengungan gunnah. Kita ambil contoh dalam surat Asy-Syams. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Di sini kita jumpa mim mati yaitu bidzambihim. Mim mati bertemu dengan huruf ba, maka bacanya disamar dan ditahan 3 harokat. Bidzambihim dan apabila terdapat mim sukun bertemu huruf ba, maka wajib dibaca ikhfa syafawi. Lanjut contoh kedua yaitu salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum ayyuhum bidzalika mim dengan ba bertemu lagi, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 40.
Dan yang terakhir, contoh terakhir, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin. Hum bimu'minin. Mim bertemu dengan ba, maka bacanya apa? Yaitu disamarkan dan ditahan 3 harokat. Selanjutnya di sini adalah contoh-contoh bacaan mim yang disamarkan dan 3 harokat, yaitu ikhfah. Di sini kita bisa ambil contohnya, itu terdapat 2. Kita dapat idgham mim allati atau amahum minju hum dengan, dan selanjutnya yaitu mim bertemu. Jadi yang mim bertemu dengan mim maka dibacanya dengung atau amahum minju, dan yang atau amahum minju wa amanahum min khauf, dan kita ketemu lagi nih dengan idgham mim apa tadi, allazi atau amahum minju wa amanahum min khauf. Itu sama ya, kita caranya bacanya didengungkan. Lanjut, contoh selanjutnya yaitu tanzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yaitu di mana letak idgham mimnya, yaitu rabbihim min kulli amr. Ini dalam surat Al-Qadar ayat 4 ya. Dan contoh ketiga, fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Dan di sini terletak di fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Gimana cara bacanya? Ya, itu didengungkan. Selanjutnya kita masuk pembahasan terakhir, yaitu ishar syafawi. Ishar berarti menjelaskan, sedangkan syafawi berarti bibir. Jadi ishar syafawi berarti cara membaca Al-Quran dengan jelas di bibir. Ishar syafawi terjadi apabila mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, karena mim dan ba udah diambil oleh mim dan ikhfah tadi. Cara bacanya dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut ditutup. Jika mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim atau huruf ba, maka pengucapannya tidak boleh dengung dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik. Apabila mim mati bertemu dengan huruf waw, fa, harus berhati-hati ketika membacanya, karena dengan lebih cepat serta lebih jelas tanpa gunnah sedikit pun, mim mati tidak boleh terpengaruh oleh makhraj fa, dan walaupun makhrajnya berdekatan atau sama. Huruf-huruf syafawi itu berjumlah 26, alif, batas, sajinah, oda, zarah, siswa. Ya, itu ya, tahu ya, selain huruf mim dan ba. Kita ambil contoh alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini kita terdapat ya huruf ilhar syafawi, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini contoh terdapat di mana ya? Oh ya, alaihim waladdallin. Alaihim kan mim. Lanjut ayat selanjutnya itu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Alaihim waladdallin. Alaihim. Jadi itu cara bacanya jelas, alaihim waladdallin. Dan ambil contoh lain ya, Nah, alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah, alam mim dan bertemu dengan nun, tapi nunnya alam nasrah laka sadrak. Dan lanjutnya bertemu dengan nun ya, karena nun huruf hijaiyah. Alam nasrah
bacanya jelas saja. Dan yang ketiga contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini terdapat ya walam ya mati bertemu dengan ya walam yakul lahu, maka dibaca jelas. Jadi kesimpulannya di atas bahwa pembagian mati ada 3, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Bertemu dengan huruf harokat, cara pengucapannya harus sertai dengan gunnah ikhfa syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba harus dibaca ikhfa, yang ini menyamarkan.